Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan seperti apakah itu? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang disusun harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, bagaimana guru itu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, bagaimana guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, yaitu manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Nah, kebutuhan belajar murid itu apa saja? Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu kemampuan untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Contohnya, Ibu Lili akan mengajar matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berdasarkan asesmen yang ia buat saat pembelajaran sebelumnya, ia melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling yang baik. Namun, beberapa murid lainnya belum memiliki pemahaman tersebut. Bahkan ada murid yang belum lancar melakukan operasi hitung. Ibu Lili merancang 3 kegiatan pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat murid adalah salah satu faktor penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis minat yaitu 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide baru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid dapat berdasarkan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan pencapaian hasil belajar yang optimal, diperlukan strategi-strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdiferensiasi konten, di mana konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Yang kedua, berdiferensiasi proses, yaitu bagaimana murid memahami atau memaknai informasi materi yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, berdiferensiasi produk, yaitu tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Berdiferensiasi konten, yaitu yang pertama, materinya ada yang mendasar, ada yang pengembangan ide. Yang kedua, materinya ada yang konkret dan ada yang abstrak. Yang ketiga, materi yang guru sampaikan itu dapat berupa gambar, audio, atau yang lainnya. Berdiferensiasi proses. Dalam berdiferensiasi proses, yang pertama ada kegiatan berjenjang, yaitu membangun pemahaman murid dengan berbagai tingkat dukungan. Yang kedua, pertanyaan, pemandu atau tantangan.
yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat murid. Yang ketiga, ada agenda individual untuk murid. Selain ada tugas umum, ada juga tugas individual sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, memvariasikan lama waktu. Bagi murid yang kesulitan ada slot-slot waktu khusus. Kemudian yang kelima, kegiatan bervariasi, yaitu bisa visual, bisa auditori, atau kinestetik. Dan yang terakhir, adanya pengelompokan secara fleksibel, sesuai kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Yang ketiga, yaitu berdiferensiasi produk. Produk harus mencerminkan pemahaman murid akan tujuan pembelajaran. Produk dapat berupa karangan, tulisan, pertunjukan, rekaman, diagram, hasil tes, presentasi, pidato, dan lain-lain. Keterkaitan materi antara modul sebelumnya dengan modul 2.1 yaitu Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.